Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di Inside Andalus, di mana di program ini kita akan ngebahas podcast ngobrol bareng dengan orang-orang yang ada di dalam Andalus. Dan seperti biasa hari ini saya kedatangan tamu dari jauh, Masya Allah nih, salah satu santri yang ada di Al-Andalus. Tapi sebelum itu, buat ayah bunda yang belum subscribe dan juga aktifkan notifikasinya, subscribe dulu, aktifkan dulu biar gak ketinggalan dan biar gak lupa juga dari sekarang aja di subscribe-nya. Jadi kalau nanti ada video terbaru dari channel YouTube Andalus TV, ayah bunda gak ketinggalan. Dan jangan lupa juga klik like video ini, komen juga kalau misalnya ayah bunda ada yang pengen ditanyain. Kalau misalnya ayah bunda pengen, oh mau dong anak saya juga di podcastin gitu, nah itu boleh. Nanti tinggal sebut aja nama anaknya siapa ya. Dan jangan lupa juga share video ini, siapa tahu ada kerabat ayah bunda yang ingin diinformasikan tentang sekolah PP Andalus atau mengajak kerabatnya atau kenalan ayah bunda untuk menyekolahkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Andalus. Nah, kita langsung ke narsum kita. Ini di samping saya udah ada Bang Arik. Arik pakai Q. Pakai Q. Kenapa harus pakai Q? Artinya apa sih Arik itu? Arik tuh artinya ya, aduh malu sama bapak nih. Malu? Nggak tahu lagi. Nggak tahu ya? Lupa. Oh lupa. Nama lengkapnya boleh tahu nggak nama panjangnya? Arik Rabbani Taufik. Arik Rabbani Taufik. Rabbani. B-nya 2. Oke, biasa orang-orang 1 ya. Ini 2 memang harusnya 2. Terus Taufik tuh nama orang tua, sama bapak? Taufik nama bapak. Oke. Arik dipanggilnya berarti. Arik. Oke. Umur berapa Arik? Umur 17 tahun. 17 tahun kelas 3 SMA. 3 SMA ya. 12 berarti ya. Saya tuh kalau ngomongin anak-anak SMA zaman sekarang tuh agak pusing karena harus ngitung. Kan pakai 12 ya kalau nggak salah kan. Kelas 12 maksudnya. Ya kan jadi harus ngitung kan. Kalau zaman saya kan kelas 6, 1 2 3 1 2 3. SMP 1 2 3, SMP 1 2 3. Kalau ini kan enggak 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu butuh waktu saya untuk mengetahui kelas berapa Arik saat ini. Tapi gimana nih Arik? Ceritain dong awal mula Arik bisa masuk Andalus. Gimana ceritanya? Kalau masuk Al-Andalus ya, kalau Andalus tuh jadi awalnya dari kelas 4, pas itu kelas 4 kakak tuh jadi pas kakak waktu masih kelas 4 SD. Aku masih kelas 1 lah mungkin. 1 apa TK gitu. Jadi kakak tuh pengen masuk pondok. Oh, kakaknya cewek cowok? Cewek. Dan di situ mulai ada keinginan, cuman belum disampein. Itu TK loh? TK. Iya, maksudnya dengan usia TK, antum pengen masuk pondok dengan mendengar kakak ngomong pengen pondok. Iya. Iya itu TK loh. TK. Masih TK gitu. TK karena kalau dihitung. Itu berarti cuman karena tertrigger kakak pengen masuk pondok. Iya. Kayak polos-polos TK gitu. Masih polos. Apa sih pondok pengen dong. Tapi dalam hati. Oke, terus? Akhirnya kakak masuk. Masuk apa? Masuk pondok nih. Oke. Di daerah mana pondoknya? Kalau pondoknya di daerah Balaraja. Oke, terus? Dia masuk pondok kelas 7. Akhirnya orang tua juga ngomong kayak mau nggak masuk pondok. Antum masuk naik SMP maksudnya kelas 7. Mau nggak masuk pondok? Bukan nawarin sih, kayaknya lebih nganjurin kayak ntar masuk Arik pondok aja ya gitu. Iya. Dan pas kan sama pas itu kepikiran juga boleh deh gitu. Tapi pondoknya udah disebut saat itu? Apa? Pondoknya udah disebut saat itu? Al-Andalus atau masih nyari? Belum. Al-Andalus waktu kelas 2 tuh, jadi bener-bener denger kata Andalus tuh pas kelas 6. SD antum di mana? Antum tinggal di mana sih? Bintaro, iya jauh lah dari sini, bener jauh banget. Lumayan lah maksudnya. Lumayan. Bintaro mah jauh. 3 jam kali ada ya? Apa 2 jam lewat tol? 2 jam setengah lebih ya, segitu ya. Tinggal di Bintaro. SD daerah situ? SD umum apa SD Islam? SD Islam. Oh SD Islam, dekat situ. Terus mau masuk nyari pesantren.
Baru ada dengar Andalus di kelas 6 SD. Oke, yang dengar dari siapa tuh? Nah, rada unik ya. Jadi denger Al-Andalus tuh ada teman di sini. Satu angkatan, jadi teman masa kecil lah. Teman masa kecil. Tapi beda SD. Beda, Oh. tapi satu komplek. Oke. Satu komplek. Ya sempat nanya juga SMP lanjut mana gitu. Jadi dia bilang pondok. Pas itu masih belum tahu Al-Andalus. Sampai akhirnya dia survei ke sini dan jadi ngabarin. Dianya apa antum? Temen antum apa? Dianya ngabarin. Kayak udah dapat belum? Aku jawab ya udah nih, daerah mana? Dia bilang pas itu sempat dapat di daerah Pandeglang, Bang. Antum nih. Dan daerah mana? Terus aku balik nanya kan, udah dapat juga? Udah, daerah mana? Daerah Bogor. Apa tuh? Al-Andalus. Di situ mungkin karena emang dekat juga sama dia. Jadi nggak tahu kenapa jadi kayak langsung aja kayak pengen masuk Andalus juga. Wow, langsung nyebut tuh pengen masuk langsung. Belum pernah lihat, belum pernah survei, belum pernah googling. Belum sama sekali. Abis itu baru ya udah kita survei dulu. Oke, datang langsung. Itu setelah teman antum udah daftar, udah tes masuk. Udah survei sih. Udah survei, belum tes masuk. Berarti tes masuknya bareng dong? Bareng. Ya. Jadi wasilahnya dari teman antum. Orangnya ada di sini? Ada. Satu komplek. Berarti kalau jengukan barengan dong? Sama bapak ibunya? Kalau dulu sempet barengan. Enggak, maksudnya barengan tuh 2 mobil ketemu di sini gitu. Iya, kalau dulu. Cuman sekarang tuh dia udah pindah. Oh, kemana? Adalah di Bintaro juga. Maksudnya cuma sampai SMP? Enggak, apa namanya? Oh, rumahnya? Rumah. Saya kira sekolahnya tadi. Ketika ditanya anaknya ada, tapi dia udah pindah. Saya kira sekolahnya tadi. Udah pindah Rumahnya Oke, ya. Tapi masih deketan lah. Masih Bintaro juga. Oke. Maksudnya kalau nanti kan, kalau kelas di Asrama Putra kan penjengukannya maksudnya barengan kan? Orang tuanya datang, kalau lagi datang nggak bisa ketemu orang tua antum gitu. Oke. Ini lucu juga ya, maksudnya ini biasanya tuh kalau saya nanya ke narsum tuh nyari sendiri atau apa nih dari sama anak SD kelas 6 kan, ngobrol mau di mana, Al-Andalus. Dia tahu Andalus, antum masuk ke sini. Orang tua saat itu ngelihat Andalus gimana pada saat survei? Oke aja, maksudnya bagus nih, ada pemandangan, fasilitas gitu. Oh, ada pesantren kayak gini ya gitu. Kayaknya sebelum datang pun kayak ya udah oke deh. Karena emang kan aku dapat dari ada namanya Zaidan orangnya. Zaidan dia terkenal baik lah. Dan orang tuanya juga paham pondok-pondok yang mana yang bagus. Oke, ini anak Andalus. Oke, namanya Zaidan. Oke, dan pas survei cocok dan sejuk ya. Ibu bilang suka juga di sini. Ya. Seneng lah. Nah, terus kelas 7 antum masuk di sini, ujian masuk, tes masuk, lalu kelas 7 langsung sekolah di sini dari SMP. Perasaan ibu gimana ketika ngelepas antum? Sedih gak? Atau antum sendiri sedih nggak ketika? Atau memang karena udah sama-sama siap? Kalau pas itu ya, kalau pas baru masuk lebih ke ibu sih yang sedih. Aku pas itu mungkin agak jumawa ya kayak, jadi kayak ya udah gitu. Pas masuk seminggu tuh nggak nangis, Bang. Seminggu tuh di pondok tuh nggak nangis. Happy aja. Kenapa bisa begitu? Mungkin pas itu belum datang ya, karena masih belum datang apa maksudnya? Belum datang santri lamanya. Jadi kayak masih masa pengenalan. Jadi santri baru tuh masuk seminggu sebelum santri lama datang. Jadi antum bareng-bareng sama teman-teman yang kelas 7 masuk, tapi yang kelas 8 9 belum ada ke atas. Oke. Jadi sini cuma main sama kajian doang. Pas mulai sekolah baru tuh mulai ada berasa sedih, sore, malam. Nangis nggak? Nangis. Di bantal gitu ya? Atau kamar mandi gitu ya? Kamar mandi. Sampai sekarang nggak sedihnya? Enggak. Sekarang mah udah biasa ya? Udah kuat. Waktu SMP aja tuh ya? Tapi waktu awal berarti orang tua jenguk sini sering? Sering, lumayan lah. Sering. Bareng kakak nggak? Kakak yang perempuan? Bareng. Kan kakak perempuan udah lulus dong harusnya? Kadang-kadang sih.
Ngeliat juga di sini nengok gitu ya, ngeliat. Pengen tahu juga pesantrennya kayak gimana sih gitu ya. Kalau di sini, ini kan udah dari 6 tahun ya. Apa sih perasaannya Bang Afik? Arik. Kenapa jadi Arik? Bang Arik selama ada 6 tahun di sini, yang bikin happy itu apa? Yang dibikin gak happy itu apa gitu? Kalau dibikin happy, Yang bikin antum happy itu di sini apa gitu? teman. Banyak yang jawab teman di sini ya. Kenapa? Emang Karena emang iya benar beda. Teman luar sama teman sini beda. karena antum 24 jam di sini. Iya. Iya. Ya, jadi nangis bisa nangis bareng-bareng. Pernah nangis bareng-bareng sama teman-teman gitu? Atau sama teman antum deh, misalnya ada berapa orang, 1 atau 2 orang yang antum lagi cerita nangis sedih sama kangen sama orang tua gitu, atau kangen masakan mama gitu. Gue sih kalau itu sempet nangis tuh bareng tuh kelas 9 kelulusan. Oh, dia bisa berarti? Pisah. Oh, lu jangan pergi dong, udah sini aja gitu ya. Tapi ya, itu keputusan antum dari 9 ke 10 tetap di sini tuh antum yang minta atau ibu atau bapak? Pas itu sempet pengen minta keluar. Antumnya? Oh. Cuman gak dapet. Dan pas itu ibu sempet nawarin. Ada sekolah di daerah Kebayoran ya. Terus? Nawarin. Dan aku bilang kayaknya gak cocok deh. Kalau gak dapet negeri mendingan lanjut aja ke Andalus. Iya. Akhirnya lanjut lagi. Ya, emang cita-cita antum apa sih? Kalau cita-cita pengusaha Bang. Pengusaha. Ngikutin bapak berarti ya. Pengusahanya sama. Kayaknya nerusin Apa usahanya? toko sepatu. Oh. Sebentar. Toko sepatu ini hanya menjual atau produksi? Enggak, hanya menjual aja. Hanya menjual aja. Antum ada keturunan Cina nggak sih? Ini karena pengusaha gitu ya. Darah-darah pengusahanya dari bapak gitu atau dari ibu? Ibu kayaknya. Ibu. Oh, emang pedagang. Keluarga pengusaha Dari Cinanya semua. dari ibu. Oh, dari ibu. Emang orang mana? Bapak ibu orang mana asli? Kalau dua-duanya orang Lampung. Asli Lampung. Oke, Masya Allah ya. Jadi antum udah cita-cita jadi pengusaha? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Udah memang berarti lanjut kuliah apa kuliah dulu atau lanjutin usaha langsung? Kuliah dulu. Kemana? Kalau kuliah ke Mesir. Tetap kita ke sana ya. Mesir. Kenapa milihnya Mesir? Cari Lebih mudah masuknya. Mudah. Lebih mudah ya. Semudah apa sih? Pengen tahu saya dari kemarin kalau ngobrol sama anak-anak santri Andalus tuh gampang bang kalau masuk ke Mesir gitu. Tutup mata juga masuk katanya gitu. Ya, bisa Maksudnya tutup mata tuh nggak sesusah orang yang mau ke Mesir ya? Tapi bisa dibilang begitu bang. Iya. Mudah banget. Mudah banget. Maksudnya udah ya tinggal belajar yang bener lulus Mesir gitu. Iya. Bayar atau dibayar di Mesir nanti? Dapat uang jajan? Nah, kalau buat Mesir memang ada beasiswa, cuman yang ditawarin di Andalus itu lebih ke Umumnya normal. apa? Iya, yang normal. Ada biayanya, Cuman bayar murah. Di sana tuh biaya pendidikannya kalau diniyah nggak dipungut biaya sama sekali. Oh. Ya antum mau ngambil yang diniyah? Diniyah. Jurusan apa? Syariah apa fikih apa ekonomi syariah? Kayaknya fikih. Fikih. Kenapa tertarik sama ilmu fikih? Karena pengusaha belajar ilmu fikih. Iya serius. Ilmu fikih. Fikih muamalah berarti. Iya, mungkin. Serius. Luar biasa. Kenapa tertarik ilmu fikih itu karena apanya, Bang Arik? Lebih gampang mungkin ya. Masa sih? Bu fikih bukannya banyak, apalagi banyak imam-imam mazhab yang harus diambil kan? Iya sih, cuman kayaknya fikih itu lebih apa ya? Kalau bedanya sama kayak akidah gitu tuh lebih ringan lah. Dan fikih lebih berkembang. Iya. Kan setiap ada kasus baru yang dipakai ilmu fikih kan. Maksudnya karena ada fikih kontemporer, ya kan, hal-hal yang baru ada di zaman misalnya, oh ternyata ini apa nih, dulu nggak ada nih kasus kayak gini nih, jadi persamaannya seperti apa, kiasnya apa gitu kan, lalu nanti dikeluarkan hukum gitu, pengen belajar kayak gitu. Sempat juga pengen mantik. Mantik tuh ilmu komunikasi ya? Ilmu komunikasi, ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Benar, ilmu filsafat ya mantik ya? Oh. Di Mesir.
Cuman bapak ragu. Oh iya. Tapi fikih lebih bagus kayaknya. Karena emang tadi ada pengen cita-cita ke pengusaha juga ya. Menarik juga sih. Karena di Indonesia sendiri kan ustadz-ustadz yang fokus ke muamalah belum terlalu banyak ya. Yang ini ya, yang kita lihat ya, yang saya pribadi lihat gitu, yang untuk urusan bisnis gitu ya. Dan fikih itu lebih apa ya, lebih fleksibel gitu. Kalau yang saya lihat, maksudnya bisa masuk kemana-mana, fikih keluarga, fikih keuangan, terus juga fikih bisnis, ya banyak lah fikih-fikih itu kan, yang ambil keputusan. Ya, luar biasa. Soalnya kan Arik sekarang tinggal menghitung waktu. Udah kelas 12, bentar lagi mau ujian gitu kan. Cita-cita yang dituju makin deket gitu ya. Terus tadi teman itu udah jadi kayak keluarga, tapi kan mau pisah. Sedih kayaknya. Nanti kayaknya perpisahan kita harus bikin podcast lagi deh. Sama bukan teman-teman akrab gitu ya, rame-rame. Boleh. Setelah lulus gimana gitu, kalau misalnya ini habis lulus sudah diterima apa belum nih ke Mesir ya gitu-gitu tuh. Kayak seru tuh ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan deh bisa podcast rame-rame, ngobrol kita di satu ruangan gitu sama teman-teman yang kelas 12 perpisahan. 12. Itu dia. Karena terakhir kemarin sempat dengar juga baru ada sesi foto ya untuk ijazah apa untuk apa ya? Iya benar. Lupa saya. Iya ya. Foto ijazah. Lupa saya, kayak berapa minggu yang lalu gitu. Apa berapa hari yang lalu gitu, saya lupa. Nggak, saya kalau ngobrol sama anak-anak SMA tuh kayak flashback. Saya tuh SMA, udah belasan tahun yang lalu. Jadi kayak nanti kita di belakang layar akan ngobrol hal-hal yang kayak, nih kalau dulu saya SMA nih, kalau saya menyesal dulu nggak melakukan ini, gitu. Harusnya begini gitu. Dan mudah-mudahan di sini kayaknya kalau ngeliat anak-anak SMA-nya sih kayaknya udah apa ya, udah memiliki mindset yang luar biasa ya, kayak one step ahead gitu, kayak lebih tahu mau kemana, mau ngapain, dan secara ngobrol juga kayaknya lebih pede aja gitu. Arik sendiri pelajaran favorit di sini apa? Pelajaran favorit, kalau pelajaran favorit kayaknya diniyah apa umum nih? Diniyah dulu. Kalau diniyah hadis. Kalau fikih, kalau umum? Kalau umum tuh lebih ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, Kenapa pilih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, gurunya baik banget. Oh, siapa? Ustadz siapa namanya? Ustadz Pamoko. Namanya Pak Poko, dipanggil Pak Poko. Baik banget ini dalam kategori apa nih maksudnya? Spesifikasinya apa? Karena cara pengajarannya enak, terus penyampaiannya nggak pernah marah atau gimana? Mungkin cara mengapresiasi santri dari hal-hal kecil, jadi kayak bikin lebih pede aja. Penting itu ya. Jadi meningkatkan kepercayaan diri dengan memuji, dengan ngasih apresiasi. Oh, Masya Allah, Pak Moko, terima kasih. Gitu dong. Pak Moko. Terima kasih Pak Moko. Ya. Kalau diniyahnya kenapa milih hadis? Sama. Kayak guru juga sama juga. Penyampaiannya bagus banget. Iya. Sama nama ustadznya? Ustadz Rio. Rio. Masya Allah. Caranya gimana? Saya pengen tahu beliau ngajar. Cara penyampaiannya ini banget bang, gimana ya? Cepet sih belajarnya, cuman gampang bikin paham. Hadis loh ini. Hadis. Dihafalin juga kan? Hadis sempet pas kelas 10 itu mustalah hadis. Jadi kayak i'rabnya apa? Detailnya, syarahnya. Kayak lebih hadis tuh apa sih? Ada hadis. Jenis hadisnya, ya definisinya, hadis yang maudhu, marfu gitu ya, terus mutawatir gitu ya. Ya. Jadi dan beliau yang ngajarin juga itu hukum-hukumnya. Masya Allah, luar biasa. Dan ya mudah-mudahan itu ilmunya tetap dipakai ya, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau udah lulus, terus misalnya di masyarakat tuh, mana hadisnya? Gitu. Hadisnya apa itu? Maudhu apa mursal? Gitu, apa mutawatir gitu ya. Nah itu bisa juga tuh ya. Antum hafal berapa juz antum? Kalau boleh tahu? 9. Ada syarat kelulusan nggak sih dari sini untuk berapa juz lulus? Nggak ada. Yang penting ada target dalam 1 tahun itu harus berapa juz? 1 tahun 1 juz. Berarti harus 8. Berarti lebih dari cukup ya.
6 tahun ya. Tambah iyalah bonus 3 juz. Nanti atau antum sendiri punya target harus ngafal 30 juz? Sempet ada SMP. Terus kenapa sekarang bisa nggak sempet ada? Aduh. Kan tetap harus dikejar. Nanti di Mesir kalau misalnya di sana kan tetap harus ngafalin Quran juga kan? Mungkin gara-gara pas itu Covid ya. Oh, oke. Jadi ada patah semangat atau pasrah. Lebih kayak banyak main sih, jadi kayak ya udahlah gitu. Karena 2 tahun di rumah ya. Itu kelas berapa ya? Kelas 3 antum? SMP. Kelas 2, kelas 3. 7, kelas 2. Kelas 7 kelas 7 kelas 7, kelas 8. Kelas 7 kelas 8. Jadi 2 tahun itu di rumah. Baru habis itu mau kelas 9 di sini. Oh, jadi di situnya tuh kayak ada ngerasa di rumah main tapi sambil belajar online gitu ya. Dan apa ya? Jadi target dari pondok juga dikurangin di situ. Ya karena mungkin digital gitu ya, online, terus untuk apa namanya talaki atau iya ada rukhsah di situ. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan pada saat kuliah ya. Amin. Bang Arik. Aku salah lagi ya. Nah, Bang Arik, sebelum closing seperti biasa saya minta kata-kata hari ini, closing statement dari Bang Arik. Mungkin Bang Arik bisa lihat ke kameranya Bang Arik. Silakan Bang Arik. Kata-kata hari ini ya, rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Luar biasa. Jadi antum pasrah dengan apa yang udah ditetapkan gitu ya. Yang penting antum usaha sebaik-baiknya, dan apa yang udah jalan ya udah berarti itu ada keputusan dari Allah gitu ya. Ya, semoga Allah mudahkan ya Bang Arik. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti lancar buat ke Mesir ya Bang Arik ya. Amin. Nah, itu dia ayah bunda, luar biasa ya ketemu sama Bang Arik, ngobrol, dan insya Allah beliau mau jadi pengusaha yang paham fikih. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan kalau misalnya ayah bunda yang putra putrinya mau juga belajar agama di sini dan gak harus jadi ustadz, karena di beberapa podcast sebelumnya ayah bunda bisa saksikan juga ada yang mau jadi kapten kapal, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi di kampus umum, itu banyak banget. Yang penting adalah fondasi agama itu dimiliki oleh putra putri ayah bunda sejak dini. Nah, oleh sebab itu kami mengajak ayah bunda untuk ngeklik atau mencari tahu bagaimana cara mendaftarkan putra putri ayah bunda untuk masuk ke Al Andalus. Bisa langsung lihat aja di deskripsi, dan jangan lupa juga ayah bunda klik subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Dan videonya ini jangan lupa di-share biar ayah bunda yang lain juga tahu ya. Dan like serta komen. Insya Allah ketemu lagi sama saya Ilham Pradipta di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.